Mayyashkurullah yashkurullah. Barang siapa yang bisa bersyukur atas segala nikmat Allah, kamu harus pandai berterima kasih kepada manusia yang menjadi wasilah dari kesehatan. Malam lain lagi kakak izin, Adila sedang bersama adik-adik di Camatan. Ulang-ulang kita berturut-turut seperti ini bosku. Yang PMID lain lagi. Saya tanya sama wakil-wakil saya atau anak-anak komisi 2 PMID, gimana masukan kamu? Sama ketua, bahasanya begitu juga. Kalau yang lebih senior, sahabat. Intinya kita yang saling. Karena itu, mari kita bangun sinergi yang lebih baik. Nah, ini 42 pimpinan dan anggota komisi 2 DPR saya akan monitor mulai sekarang. Kalau di dapil masing-masing tidak saling bertegur sama dengan Bawaslu, saya catat satu persatu. Kita susah negur mereka ini. Susah. Cuman ini ada rumus. Kata teman-teman di komisi 2, kalau yang datang itu atau yang mau bertemu untuk kementerian ATR BPM di Jakarta, itu kalau makan yang terakhir dengan BPM. Tapi kalau yang datang penyelenggara pemilu sudah dia datang, kita pergi banyak. Kita ini orang miskin juga, miskin sekali lah gitu. Tapi satu prinsip itu, miskin itu nggak usah dihati-hati. Pas ada strategi itu miskinan itu namanya. Ya kan? Jadi kalau kita tahu ini anggota dewan ini yang pergi makan gubernur, makan bupati, wali kota, dia suka ke restoran, nah kita jangan ada dia masih restoran mahal bayarnya. Kita bilang, Pak, kalau berkenan bang, ada ini warung kaki ini, tapi rasanya enak. Kalau bang aku coba bang, ini adiknya tak berlebih-lebihan. Oh di situ lah terjangkau. Strategi pendekatan untuk mengelabui kemiskinan itu juga perlu kita. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, khusus terkait dengan Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu, setidaknya ada 8 permasalahan kelembagaan Bawaslu yang kami catat. Yang pertama soal penegakan hukum pemilu yang belum optimal. Kita ke depan juga ingin menghadirkan apa yang kami sebut dengan hukum acara sengketa pemilu. Kita sampai sekarang belum punya hukum acara. Jadi satu objek yang diduga sebagai sebuah pelanggaran pemilu itu bisa dibawa kemana-mana. Tadi malam DKPP bikin laporan kinerja. Orang yang kalah, orang yang kecewa, orang yang menjadi PAW pasti ke DKPP. Macam-macam ternyata DKPP ini bukannya pelanggaran terkait dengan tahapan pemilu. Urusan selingkuh bawa ke DKPP, urusan utang piutang bawa ke DKPP. Selingkuh ini jangan-jangan yang ngaduin ada selingkuhan lain yang kecewa. Ini yang DKPP mengambil alih tugas lembaga peradilan sekarang. Utang piutang, orang nggak bayar utang karena penyelenggara yang berutang. Wan prestasi kan ini. Dilaporin ke DKPP juga dianggap melakukan perbuatan tercela. Nah kalau selingkuh itu oke lah. Ini utang piutang, kekerasan dalam rumah tangga. Coba, Bumbai jangan melakukan kekerasan rumah tangga yang lembut-lembut aja. Keras itu penting, yang penting orang tidak merasa dikerasi. Jangan, kan lucu ya DKPP. Dia ratusan pengaduan dengan DKPP, tapi kualifikasinya tidak substantif. Tapi DKPP nggak bisa. Menolak. Kota-kota kadang-kadang jangan lakuin. Kita ingin membuat hukum acara agar satu, ada kepastian hukum. Kita bisa menggunakan asas definisi. Dan ini nanti registernya kalau bisa menjadi satu. Kalau sudah masuk ke Bawaslu, jangan lagi masuk ke peradilan perdata, masuk ke mana-mana, termasuk di
melakukan seluruh anasir sengketa harus bisa dan berkepastian, termasuk untuk Mahkamah Konstitusi. Agar apa? Seorang pejabat politik itu bukan hanya dibutuhkan kepastian sekali, dan dibutuhkan periodisasi yang utuh dalam karena kalau tidak, orang jadi bupati 5 tahun, ada orang jadi bupati cuma 3,5 tahun atas dasar pencarian kepastian dan keadilan dalam pemilu. Belum lagi soal teknis, berapa biaya yang harus kita lakukan. Saya bilang dengan Ketua Mahkamah Konstitusi, Tuan Senior saya di kampus, Mas, kalau memang terbukti dalam persidangan di mahkamah ada pasangan calon dalam pilkada yang melakukan pelanggaran terstruktur sistematis, diskualifikasi, nggak usah pakai PSU, biar pemenang kedua tetap ada. Kalau semuanya terbukti melakukan TSN, ya udah diskualifikasi semua, kita kasih sanksi.